Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, salam, salam, selamat berjumpa kembali dan senang berjumpa dengan saudara. Kali ini saya ingin membicarakan sebuah renungan, membagikan sebuah renungan kepada saudara, dan saya akan berbicara tentang mengapa Israel tak terkalahkan dalam perang. Nah, saudara, saya ambil satu contoh dalam peperangan Israel melawan bangsa Filistin. Israel dengan tokoh yang sangat dikagumi sampai hari ini, seorang muda yang menjadi raja sampai usianya yang tua yang bernama Raja Daud. Dan saya ambil tokoh dari Filistin yang saudara pasti kenal, seorang raksasa dari Filistin yang bernama Goliat. Nah, saudara, saya bacakan saudara dalam 1 Samuel pasal 17. Kita baca mulai ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu. Jadi 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Singkat cerita, akhirnya Daud dan Goliat berhadapan muka, dan ini di arena peperangan. Nah, saudara, ada hal-hal yang menarik. Mengapa Daud atau Israel tak terkalahkan? Perhatikan saudara di ayat yang ke-46. Ya, saya bacakan ayat 46. Hari ini juga, perhatikan saudara, hari ini, bukan tunggu besok. Sebab ini di arena peperangan. Ya, saudara hadapi masalahmu, saudara hadapi kesulitanmu, katakan hari ini juga. Apa itu? Dikatakan seperti ini, ya. Sebab hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, ya, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya, nah ini dia saudara. Jadi hari ini juga maklumkan kepada masalahmu, maklumkan kepada kesulitanmu, maklumkan kepada persoalanmu, bahwa hari ini juga engkau akan menang dalam peperangan. Dan supaya apa? Dengarkan baik-baik. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, ini penting saudara. Ya, kita ini punya Allah yang hidup, tiap ini punya Allah yang berkuasa. Nah, hal kedua yang saudara perhatikan kenapa Daud bisa memenangkan pertempuran ini, ayat 47. Ayat 47 berkata begini, dan supaya segenap jemaah ini tahu. Nah, yang kedua, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Nah, ini dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian Daud ini. Tuhan menyelamatkan. Dikatakan apa? Bukan dengan pedang. Bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, ini kata-kata profetik. Ini kata-kata yang penuh iman. Ini kata-kata satu kata-kata yang memotivasi diri bahwa pertempuran itu di tangan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, tentunya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal ketiga yang saya mau bicarakan, ya, apa yang menjadi pertempuran dalam hidupmu? Ini kita renungkan, ya. Apa yang menjadi masalah dalam hidupmu? Sebesar apa masalahmu? Saudara tahu, waktu Goliat tampil di medan peperangan menantang barisan Israel yang hidup itu, tidak ada yang berani. Saul pun tidak berani keluar. Kenapa saudara? Sebab mereka selalu hanya memandang Goliat yang besar. Coba sekarang alihkan pandanganmu. Melihat pertempuran di tangan Tuhan, dan dalam Tuhanlah kemenangan itu. Sehingga engkau bisa melihat masalahmu kecil, kesulitanmu kecil, persoalanmu kecil. Yang besar itu katakan Tuhanmu yang hidup itu. Amin. Nah, kita ini harus memiliki sikap seperti Daud dalam menghadapi peperangan hidup ini.
Yang pertama, sikap pertama Daud ada di ayat yang ke-48. Perhatikan saudara. Ketika orang Filistin itu bergerak, jadi musuh juga itu bergerak saudara. Musuh tidak diam. Dia siap hancurkan kita. Dia siap hancurkan saya. Dia siap hancurkan saudara. Dia siap memporak-porandakan imanmu. Ya, ketika orang Filistin itu bergerak, dia bergerak tentunya maju bukan mundur. Ya, saya baca sekali lagi. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, saudara dengar baik-baik. Lawanmu sementara bergerak maju untuk menemuimu. Apa yang harus menjadi sikapmu? Nah, dengar. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Nah, ini menarik saudara yang dikasih Tuhan. Sikap Daud yang pertama adalah dia berlari. Ya, dia berlari menghadapi masalah. Dia berlari menghadapi kesulitan. Dia tidak menghindar, tapi dia berani berhadapan dengan Goliat. Bagaimana dengan saudara? Artinya, kadang kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan hari-hari hidup, kita kalah sebelum berperang. Ya, saudara perhatikan, Daud ini sebelum berperang, sikapnya adalah dia berusaha untuk mengadakan persiapan. Dalam Alkitab yang kita baca, kita perhatikan Daud itu sampai dia menyelam ke sungai. Itu usaha saudara. Untuk apa? Dia mengambil 5 batu. Ya, dia ke sungai, dia ambil 5 batu yang kita baca tadi, batu yang licin dan seterusnya. Itu diadakan persiapan. Nah, kalau kita membandingkan di ayat 45, sekarang kita belajar membandingkan. Ayat 45 saya baca, persiapan Daud selain dia mempersiapkan 5 batu dari sungai itu, dia katakan seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, perhatikan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Bayangkan saudara, musuh punya persiapan itu lengkap sekali, tombak, pedang, lembing. Saudara sisa pilih yang mana mau kena saudara. Tapi apakah Daud kena? Tidak. Daud juga punya persiapan. Dia berusaha. Dia tidak masa bodoh dengan apa yang dia alaminya. Dia tidak masa bodoh berhadapan dengan kesulitan. Kadang-kadang kita seperti orang yang tidak berpengharapan. Orang yang tidak memiliki Tuhan. Makanya benar tadi Daud katakan 2 hal. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan seluruh jemaat tahu bahwa pertempuran itu di tangan Tuhan. Kemenangan itu di tangan Tuhan. Nah saudara, persiapan Daud bukan hanya dengan mengambil 5 batu, tapi dia berkata dengan iman. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku, Daud berkata, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud mau berkata, kamu tidak tantang Israel. Kenapa Israel selalu menang? Karena orang-orang selalu menantang Israel, padahal dia harus ingat yang dia tantang itu Allah Israel yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana persiapanmu menghadapi masalah dan kesulitanmu? Nah, kita lanjut. Saat dikatakan aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, maka mari kita lihat apa yang dikatakan Amsal Sulaiman 18 ayat 10. Ya. Di sana dengan jelas dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Sekali lagi saudara, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Kalau saudara lari kepada nama Tuhan itu, seperti Daud waktu ia menghadapi Goliat, dia berlari kepada nama Tuhan itu. Apa yang Alkitab katakan? Ia pasti, ia menjadi selamat. Nah, bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara berlari kepada nama Tuhan Allah semesta alam itu? Siapa nama Tuhanmu? Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Dia tetap sama saudara, dia tidak berubah. Tidak berubah kuasanya, tidak berubah kasihnya, tidak berubah perhatian bagi orang yang mengasihi dia. Dikatakan apa? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Kalau engkau berlari kepada nama Yesus, engkau pasti selamat. Apapun peperangan yang engkau hadapi, apapun kesulitan yang engkau hadapi. Nah saudara, hal yang terakhir yang saya ajak saudara perhatikan. Mengapa Israel selalu menang? Mengapa Daud bisa menang melawan Goliat? Dalam 1 Samuel 17, di sana menarik sekali saudara. Perhatikan 1 Samuel 17 di ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Persiapan tadi, kita harus punya persiapan. Tapi kita harus mendasarinya dengan nama Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Ia mengalahkan orang Filistin itu. Perhatikan ini. Dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sekali lagi saudara, tanpa pedang di tangan. Demikianlah, saya ulangi, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, ini hebat sekali saudara. Ya, garis bawahi kata itu. Tanpa pedang di tangan. Itu membuktikan yang bertempur, yang berperang adalah Allah Israel, Allah yang hidup itu. Allahmu yang engkau sembah. Bapa yang engkau panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita mau lihat kesaksian Daud. Apa yang Daud katakan dalam Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Saya bacakan saudara. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mungkin di sekeliling saudara, kereta, ya, kuda bicara keperkasaan. Orang itu bisa memegahkan semua itu. Tetapi Daud berkata apa? Tetapi kita, saya dan saudara bermegah dalam apa? Nama Tuhan. Sekali lagi, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan kita. Mereka rebah dan jatuh, kata Daud. Tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegap. Haleluya. Saudara, ini kesaksian Daud. Bagaimana dengan saudara? Apa saudara memiliki kesaksian yang sama dengan Daud dalam menghadapi Goliat dalam hidup ini? Mungkin engkau sementara menghadapi Goliat dalam kesehatanmu. Orang berkata tidak mungkin lagi engkau sembuh. Yesus tetap sama. Mujizatnya bisa terjadi hari ini. Dia bisa jamah engkau oleh bilurnya engkau sembuh, kata firman Tuhan. Mungkin saudara menghadapi Goliat dalam keadaan ekonomimu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau perhatikan Tuhan, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Mungkin engkau menghadapi Goliat dalam masalah keluargamu. Sehingga engkau berkata, tidak mungkin aku menang. Tetapi sekali lagi, belas kasihan Tuhan tetap sama. Datanglah kepada Yesus, maka dia bisa memulihkan keluargamu. Mungkin engkau menghadapi Goliat dalam masalah anak-anakmu. Sehingga engkau berkata mereka tidak ada lagi hari depan. Dengar baik-baik. Di dalam Yesus masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang, kata firman Allah. Dia sanggup adakan itu. Dia sanggup tolong anak-anakmu. Kalau kesaksian Daud di bagian lain dikatakan, kalau orang tua itu takut akan Tuhan, maka anak cucunya tidak jadi peminta-minta, tapi mereka jadi pemberi berkat bagi situasi lingkungan di mana dia berada. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki persiapan. Kita memiliki nama Tuhan. Kita ambil tindakan, berlari, hadapi masalahmu. Inilah yang saya ingin katakan. Kenapa Israel tidak pernah terkalahkan? Sebab 3 hal ini dicontohkan oleh Daud kepada seluruh rakyat Israel. Dan sampai hari ini Allah mereka hidup dan berkuasa. Mereka tetap menjadi bangsa pilihan. Kalau mereka bersuruh memanggil nama Allah, maka pertolongan akan datang. Bagaimana dengan kita? Kita panggil nama Allah. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kehidupan. Satu-satunya keselamatan itu. Engkau akan pasti selamat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya renungan ini terus menguatkan iman saudara, tetap semangat dalam hidup ini. Jangan lari, hadapi masalah. Dan bersama Tuhan engkau akan lihat hal-hal yang ajaib.
Karena Alkitab berkata, bersama Allah aku akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selamanya. Amin.